Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini diperjumpakan kembali di majelis kajian Sirah An-Nabawiyah di Masjid Jenderal Sudirman ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan majelis kita penuh dengan berkah insyaAllah, bisa istiqomah kembali insyaAllah, dan tidak ada hal-hal yang akan menjadikan kita untuk berhenti belajar dan mengaji, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan erat dengan junjungan kita baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda yang mulia Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya beserta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kan tetapi sebelum saya lanjutkan, jujur ini saya mau ngajinya rodok bingung karena mau mengonya ke arah mana. Oh, jauh-jauh semua nih. Insya Allah jaga jaraknya sama saya tok, itu tiga, tidak ada yang jaga jarak, itu juga deket-deketan. Gimana kalau misalkan kita mempraktekkan sunnah Rasulullah di dalam berhalakoh? Halakoh itu apa? Membentuk setengah lingkaran. Jadi Rasulullah itu kalau duduk itu, para sahabat itu setengah lingkaran dengan beliau. Monggo yang berkenan lah. Kalau yang tidak berkenan tidak apa-apa. Jadi membentuknya setengah lingkaran. Nanti kalau memang sudah adzan isya kita berhenti sudah. Jadi tidak ada masalah sedikit pun dengan soft. Dulunya rodok jauh, sekarang kalau bisa rodok dekat Pak. Mendekat aja. Lah ada setengah lingkaran mriki malih. Kula ado-ado karo jenengan jujur kangen Pak. Nah, monggo. Jadi kalau ada orang yang datang mendekati kita, ahlan, ya kalau tidak mau dekat ya kebangetan. Jadi kalau Rasulullah bersama para sahabat majelisnya itu setengah lingkaran. Makanya idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman surga itu bersinggahlah. Maka ditanya oleh Rasulullah, Riyadul Jannah, taman surga itu yang dimaksud apa? Khilaqud dzikr, lingkaran-lingkaran yang di situ mereka mengingat Allah. Khilaq dari kalimat khalaqah, halaqah. Ini walaupun ada sebagian orang-orang satu kelompok yang menamakan diri mereka kalau lagi majelis khalaqah terus jenengan, wah ini berarti golongan model kaya ngono mboten Pak. Itu khalaqah hanya sekedar istilah. Istilah artinya lingkaran-lingkaran ilmu, lingkaran-lingkaran zikir. Jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan kalau khutbah Jumat harusnya itu lingkaran. Jadi wajah mereka itu bukan menghadap ke arah tembok. Wajah mereka menghadap ke arah sang khatib. Sehingga tawajuh. Tujuan memang betul-betul menimba ilmu, menuntut ilmu. Coba kita bayangkan kalau misalkan orang menimba ilmu yang disawang tembok. Yang dilihat ialah tembok. Kira-kira apa terus yang terjadi? Yang terjadi ialah ngantuk, ngalamun. Cuman kalau yang dilihat memang sumber daripada ilmu tersebut. Sang khotib kalau di dalam khutbah, sang pengantar majelis atau penceramah kalau di dalam majelis atau di dalam ceramah agama. Nah, ini mudah-mudahan dengan tawajuhnya kita ini bukan hanya tawajuh wajahnya saja, akan tetapi tawajuh hati kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena bagaimana kita mau mencintai Rasulullah kalau misalkan kita tidak betul-betul mengetahui perjuangan Rasulullah. Seperti beberapa waktu yang lalu ada seorang wanita muda yang kalau boleh saya bilang jenius, memiliki hobi membaca. Jadi kalau beliau ketemu satu buku itu dibaca sudah. Beliau bilang sama saya, Habib Saidi, kenapa saya itu kalau membaca sholawat
belum ada nyetrum kepada Rasulullah. Maka saya jawab kepada beliau, bagaimana Anda mau nyetrum sedangkan Anda tidak betul-betul mengenal Rasulullah? Kalau Anda mengenal betul-betul Rasulullah, menyebut namanya saja sudah pasti nyetrum. Seperti kita kalau menyebut nama Allah, mengingat Allah, menyebut nama Allah saja nyetrum. Kenapa? Huwa khaliquna, huwa razikuna, huwa bari'una. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur rezeki kepada kita, Allah yang berkuasa untuk kita. Bagaimana tidak nyetrum sama Allah? Lu kalau kepada baginda Nabi, kepada baginda Nabi pun seperti itu juga. Bagaimana kita tidak nyetrum? Nyetrum ini dalam arti kata ada sambungan kepada Rasulullah. Orang kita sholat saja niru sholatnya Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti mana kalian melihat aku sholat. Jadi cara sholat kita niru Rasulullah. Agama yang kita anut, ini yang menyampaikan pertama kali ialah baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita tidak nyetrum? Wong kita di dalam menuju kepada Allah, imam kita ialah Nabi Muhammad. Cuman mungkin banyak di antara orang-orang yang memang tidak betul-betul kenal sama Rasulullah. Taunya Muhammad saja, tidak tahu hakikat Muhammad. Karena daripada itu kajian sejarah baginda Nabi ini sedikit membantu kita untuk bisa mengenal hakikat Rasulullah SAW. Perjuangan beliau, pengorbanan beliau, bagaimana merendahnya beliau kepada Allah, bagaimana hebatnya beliau di dalam memperjuangkan umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ajmaltu fi wassil habibi wa sya'nihi wa lahul ula fi majdihi wa makanihi awsafu izzin qad ta'ala majduha akhadhat ala najmisuha bi inanihi. Di dalam salah satu lantunan syair pujian kepada Rasulullah SAW, sang penyair Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, Ajmaltu fi wasfil habibi wa sya'nihi. Aku sudah memperindah, aku sudah memperbagus ketika aku mau mensifatkan Rasulullah SAW dan semua keadaannya. Walahul ula fi majdihi wa makanihi. Akan tetapi seindah-indahnya aku di dalam mengumpamakan, sebagus-bagusnya aku di dalam mengibaratkan, akan tetapi puncak keindahan dan kebagusan yang dimiliki oleh ciptaan Allah itu dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Masih banyak yang belum aku sampaikan. Sallu ala Nabi Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam perjalanan sejarah baginda Nabi yang alhamdulillah sudah kita mulai kajian ini dari tahun 2013. Dari tahun kurang lebih 2013, seingat saya masih belum punya anak di Masjid Jenderal Sudirman ini, sampai akhirnya kita membahas kitab namanya Mukhtarul Hadits, 40 hadits Rasulullah. Kurang lebih berlalu waktu hampir 1,5 tahun. Lalu kita mengkaji hadits Arba'in Nawawiyah. Kurang lebih berlalu waktu kurang lebih hampir 2,5 tahun pula. 2,5 tahun. 4 tahun dari 2013 sampai 2017. 2017 kita memulai sirah Rasulullah. Dari sebelum lahirnya Nabi, setelah lahirnya Nabi, sampai saat ini 2022, diskon korting 2 tahun pre-pandemi. 2017 sampai 2020, 3 tahun. Dari sejarah Rasulullah awal sampai Rasulullah SAW tahun ke-10 dari kenabian beliau. Itu 3 tahun. Mungkin kalau misalkan tidak korting pandemi kita sudah Rasulullah peperangan. Cuman ya bukan hanya kita dok, sedoyo. Ini diskon 2 tahun akibat pandemi. Habib, tahun ke-10 dari hijrahnya Rasulullah, apa yang terjadi? Setelah wafatnya Abu Thalib. Abu Thalib wafat ketika Nabi Muhammad SAW di usia kurang lebih 50 tahun. 10 tahun setelah beliau diutus oleh Allah. 10 tahun beliau diutus oleh Allah. Suatu saat
Ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rumah beliau, maka beliau itu kepalanya penuh dengan debu. Kepala beliau penuh dengan pasir. Putri-putri Nabi ketika melihat Rasulullah kepalanya penuh dengan pasir, semuanya bangkit membersihkan kepala ayahnya dan badan ayahnya. Nangis putri-putri Rasulullah. Sedangkan Rasulullah SAW berkata kepada mereka, wahai anak-anakku, jangan ada di antara kalian yang menangis, karena sesungguhnya Allah akan selalu menjaga ayahmu. Allah selalu akan melindungi ayahmu. Rasulullah SAW berkata, aku tidak mendapatkan penganiayaan, penindasan dari orang Quraisy sampai ketika meninggalnya Abu Thalib. Jadi setelah wafatnya Abu Thalib, penindasan yang dialami oleh Rasulullah, yang dirasakan oleh Rasulullah berlipat-lipat lebih dahsyat daripada sebelum meninggalnya Abu Thalib. Kenapa? Abu Thalib satu di antara benteng Rasulullah. Yang mereka mau berbuat tidak baik kepada Rasulullah, mereka sungkan kepada Abu Thalib, pembesar kota Mekah, yang melanjutkan ayahnya Abdul Muthalib, pembesar kota Mekah. Maka masih ada perbedaan pendapat antara para ulama mengenai apakah Abu Thalib itu masuk ke dalam agama Islam atau tidak. Karena secara lahiriah yang dilakukan oleh Abu Thalib lebih dari hanya sekedar iman, lebih dari sekedar Islam. Pembelaannya kepada Rasulullah lebih daripada yang dirasakan oleh Rasulullah dari seorang muslim itu sendiri. Abu Thalib, kita masih ingat di dalam perjalanan sejarah, Abu Thalib ini pernah ketika membawa Rasulullah menuju ke daerah Syam, maka dikatakan oleh salah satu di antara rahib, wahai paman, daripada anak ini pulang kamu, jangan lanjutkan perjalananmu, karena kalau kamu lanjutkan nanti kamu akan mendapatkan perbuatan yang buruk dari orang-orang yang menanti anak ini di Syam. Kalau ada yang tahu, rahib-rahib, maka akan dibunuh anak ini. Pulang kamu. Ini anak akan menjadi ini dan ini dan ini dan ini. Seorang rahib dari ahli kitab memberitahukan kepada Abu Thalib. Abu Thalib ini termasuk orang yang tahu betul-betul kalau Nabi Muhammad SAW ialah sungguh-sungguh utusan Allah. Maka beliau tidak pernah sekalipun melarang anak-anak beliau beriman kepada Rasulullah. Ada yang namanya Ja'far, ada yang namanya Aqil, ada yang namanya Ummu Hani, dan menantu Rasulullah Ali bin Abi Thalib iman kepada Rasulullah. Tidak ada satu pun yang dicegah mereka untuk iman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan Abu Thalib itu kafir, maka dia akan menentang, jangan beriman kepada Muhammad. Ternyata Abu Thalib tidak sedikit pun menentang Rasulullah. Bahkan istri Abu Thalib yang namanya Fatimah binti Asad iman kepada Rasulullah. Masya Allah. Setelah meninggalnya, wafatnya Abu Thalib, maka mereka ini selalu dalam keadaan menindas Rasulullah, dalam keadaan menganiaya Rasulullah lebih daripada lebih. Walamma ra'i Quraisyan tahajjamu alaih qala ya am ma asra ma wajadtu faktab. Ketika mendapatkan tindasan yang bertubi-tubi ini, maka Rasulullah mengatakan, wahai paman, alangkah cepatnya aku merasakan kehilangan engkau paman. Dulu aku tidak pernah merasakan yang seperti ini daripada tindasan-tindasan orang kafir Quraisy. Setelah engkau meninggalkanku, betapa cepatnya aku rasakan engkau sudah tiada wahai paman. Sampai rasa ketidakterimaan diluapkan oleh seorang Abu Lahab. Mungkin kalau sebagian yang hadir di sini masih ingat, Abu Lahab itu pernah membela Rasulullah. Setelah wafatnya Abu Thalib, begitu dahsyatnya penganiayaan, dahsyatnya hal-hal buruk yang diterima oleh Rasulullah, sampai Abu Lahab tidak terima keponakannya disegitukan. Dan Abu Lahab mengatakan, wahai Muhammad, laksanakanlah apa yang engkau inginkan. Aku akan berbuat sesuai yang dilakukan Abu Thalib dulu ketika dia masih hidup. Akan membelamu dan menjagamu wahai Muhammad. Demi Lata dan demi Uzza,
mereka tidak akan bisa sampai keburukan kepadamu selama aku masih hidup. Kalau aku masih hidup, maka tidak ada yang bisa melawan engkau wahai Muhammad. Ini the dengkot of the antagonis Abu Jahal dan Uqbah ibn Abi Mu'aid dan pembesar-pembesar Quraisy melihat Abu Lahab sudah berbalik arah membela Nabi Muhammad, maka mereka berusaha merayu, menipu daya Abu Lahab hingga Abu Lahab tidak jadi membela Rasulullah. Abu Lahab itu sudah hampir selamat jadi. Selamat Abu Lahab. Cuman karena dirayu, digoda, ditipu oleh Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'aid, maka Abu Lahab kembali untuk tidak melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'akhkhara 'anin nabi wa taraka nusratah. Meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan untuk selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kembali memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Abu Lahab. Janjane nek misale awet ngono mungkin selamat Abu Lahab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika sudah dahsyat bagaimana permusuhan daripada orang kafir Quraisy, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam berkeinginan untuk keluar dari Mekah sudah. Saking dahsyatnya, seakan-akan secara gamblang mereka mengusir Nabi Muhammad. Menjadikan Nabi Muhammad tidak betah di kota Mekah. Lebih daripada hanya sekedar mengusir ini. Maka Nabi Muhammad sudah tak mau pindah dari Mekah sudah. Daerah yang beliau tuju ialah Taif. Satu daerah yang tidak terlalu jauh dari kota Mekah. Banyak di antara orang Mekah yang kalau misalkan mereka itu punya urusan mereka ke Taif. Satu kota tidak terlalu jauh dari kota Mekah. Tidak seperti Yaman, tidak seperti Madinah, lebih dekat ke Taif. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hati yang penuh dengan kegelisahan, hati yang penuh dengan ketidaktenangan, maka beliau berangkat ke kota Taif. Sudah Quraisy ini selalu menindas Rasulullah, belum lagi keluarganya Rasulullah, Abu Lahab tidak jadi bela Rasulullah, apalagi istri Abu Lahab. Kalau dulu disebut Ummu Jamil, memang cantik ini istri Abu Lahab. Cuman kalau para alim ulama mengatakan bukan Ummu Jamil itu, Ummul Qabih, ibu dari segala macam keburukan. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab ini sang pembawa kayu, sang pembawa ranting kayu. Fi jidiha hablum mim masad. Suatu saat akan berkalungkan dengan kalung besi. Ummul Qabih, istri daripada Abu Lahab. Abu Lahab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lagi berjalan di kota Mekah, ini tidak sedikit orang-orang kafir Quraisy yang menarik-narik Rasulullah. Oh dasar kamu, oh dasar kamu. Geret-geret, seakan-akan sudah menjadi orang yang melaksanakan perbuatan paling aniaya di saat itu. Oh Muhammad. Dan yang membela, satu-satunya yang membela ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, fa wallahi ma dana minna ahadun illa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demi Allah, tidak ada yang mendekati untuk membela kami kecuali Abu Bakar. Orang-orang mencemooh Rasulullah dengan mengatakan, dasar kamu, Tuhan-Tuhan yang banyak kok dibilang cuma satu tok. Oh dasar kamu. Hanya Abu Bakar As-Siddiq yang membela Rasulullah dan mengatakan, apakah kalian mau membunuh orang yang mengatakan Tuhannya ialah Allah? Yang dikatakan Muhammad ialah Tuhannya Allah. Kalian tahu Allah itu merupakan Tuhan. Radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Jarang orang mengetahui, mengupas tuntas mengenai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Mereka tidak tahu bagaimana besarnya iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Quhafah. Jamaah yang dimuliakan Allah taala, di bulan Syawal 10 tahun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berangkatlah Rasulullah ke daerah Taif, ke kota Taif, ditemani oleh anak angkat Rasulullah yang dulunya merupakan budak Rasulullah yang namanya Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah berangkat bersama Rasulullah menuju kota Taif di daerah yang namanya Thaqif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berharap orang-orang di desa Thaqif di kota Taif ini mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berjuang bersama Rasulullah. Maka dikatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke kota Taif 10 tahun setelah diutusnya beliau. Rasulullah menuju ke 3 pembesar kota Taif. Jadi di kota Taif ini ada 3 orang pembesar, yang kalau misalkan 3 orang ini ada yang satu aja beriman, maka akan menjadi pembela yang sangat diharapkan. Siapa nama mereka? Yang pertama ialah Abdun ya Laila. Abdun ya Laila. Namanya Kinanah, cuma nama panggilannya Abdun Yalil. Abdun Yalil. Yang nomor 2 ialah Abdu Kilal. Abdu Kulal, maaf, Abdu Kulal. Yang nomor 3 ialah Habib. Yang nomor 3 ialah Habib. Ada yang mengatakan bukan Habib, Hubaib. Hubaib. Yang Hubaib ini dikatakan nanti suatu saat masuk ke dalam agama Islam. Cuman kalau yang 2 tidak pernah diketahui oleh sejarah masuk Islam atau kutubun tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka bertiga. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, wahai Abdun Yalil, wahai Abdu Kilal, wahai Hubaib, wahai Habib, aku datang kepada kalian untuk membawa utusan Allah. Aku sebagai utusan Allah. Kalian berjuanglah bersamaku. Ayo kita bersama-sama membawa agama Islam. Ayo kita bersama-sama mendukung la ilaha illallah. Maka satu di antara mereka mengatakan, ini orang mau merobek Ka'bah ini. Yang lain mengatakan, yang nomor 2 mengatakan si Abdu Kilal ini mengatakan, kenapa yang diutus kamu bukan yang lain? Sedangkan Habib mengatakan, saya tidak mau ngomong, no comment. Kenapa no comment? Kalau misalkan benar, maka itu bukan urusan saya. Kalau tidak benar, saya tidak mau ngomong bareng seorang pembohong. 3-tiganya tidak ada yang beriman. Makanya jenengan kalau misalkan berdakwah kepada siapapun, kok tidak ada yang dengar, jangan terus serta-merta, mentah-mentah langsung meninggalkan. Maka ketika melihat kalau mereka 3-tiganya tidak ada yang mau bergabung dengan Rasulullah, membela Rasulullah, faqama sallallahu alaihi wasallam min indihim wa qad ayisa min khairihim. Maka Rasulullah sudah, ini 3-tiganya tidak ada yang mungkin mau bergabung ini. Maka Rasulullah berkata, uktumu alayya. Kalau memang kalian tidak mau bergabung denganku, kalian tidak mau beriman kepadaku, kalian tidak mau mendukung aku, minimal jangan bilang-bilang urusan ini. Ini rahasia kita berempat aja udah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kepingin kalau misalkan orang kafir Quraisy di Mekah mendengar kedatangan Rasulullah ke Taif. Maka tambah jadi-jadi lagi mereka untuk menghina Rasulullah. Alah, kamu ke Taif toh. Kamu diusir sama orang sana, tidak ada yang percaya kamu. Tambah digitu kan nanti. Maka Rasulullah bilang, kalau bisa jangan bilang-bilang sama orang. Udah ini untuk urusan kita berempat aja. Maka setelah Rasulullah bilang itu, diusir Rasulullah. Ukhruj min biladina. Keluar dari sini wahai Muhammad kamu. Loh. Hah?
Orang yang akan menduduki surga Firdausil A'la yang tertinggi dari surga, diusir ketika berdakwah jamaah yang dimuliakan Allah. Diusir. Ukhruj min biladina wahai Muhammad. Muhammad, kamu keluar dari tempat kami wahai Muhammad. Allah. Lebih dahsyat dari itu jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika Rasulullah baru keluar dari daerah mereka, mereka mengkondisikan anak-anak kecil dan orang-orang yang gila untuk meledek-ledek Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah jalan, jenengan pernah lihat barisan orang yang menyambut orang yang pulang turun dari pesawat? 2 baris itu. Rasulullah juga seperti itu. Cuman barisan bukan memuliakan, barisan melempari dengan batu. Ini anak-anak kecil berbaris, berjalan sejauh-jauhnya untuk melempari batu Rasulullah. Yang nyuruh siapa? 3 orang itu tadi. Abdul Yalil, Abdul Kilal, dan Habib ini. Anak-anak daripada Amr ibn Umar bin Auf al-Thaqafi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak mengangkat kaki beliau kecuali darah-darah itu memenuhi sandal beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah karena tidak kuat dahsyatnya lemparan batu, deprok Rasulullah. Sampai terjatuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak kuat, jangan dipikir cuma batu lempar-lemparan tok. Berapa banyak batu yang menimpa tubuh Rasulullah. Tidak kuat sampai tubuh beliau. Sampai jatuh. Ketika beliau jatuh, apa yang terjadi? Ini 2 saf ini yang berdiri menertawakan Rasulullah SAW. Setiap kali ada lemparan batu, maka Zaid ibn Harithah sang pendamping berusaha membentengi Rasulullah dari batu-batu itu dengan badannya. Itu apa kalian? Satu orang membentengi puluhan bahkan ratusan batu yang terlempar kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahwa sesungguhnya karena Zaid ibn Harithah membentengi Rasulullah, luka-luka yang ada di tubuh Zaid sudah tidak bisa dihitung. Banyak banget luka-luka karena lemparan batu itu. Sampai akhirnya Rasulullah menepi ke satu dinding. Ketika sudah jauh, ada satu dinding perkebunan, maka Rasulullah berteduh di bawah dinding itu dan beliau duduk. Tidak kuat sudah. Capek, sakit. Orang kalau dilempar batu sekali aja mungkin dah ngaduh-ngaduh biung-biung. Ini lemparan batu puluhan orang yang berjejer rapi, berbaris rapi untuk melempari satu orang. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjuang seperti ini apakah tidak pantas untuk kita cintai? Orang yang berjuangnya seperti ini, pengorbanannya seperti ini, apakah tidak pantas untuk kita bacakan sallallahu alaihi wasallam? Dan yang sangat beliau harapkan ialah sampainya hidayah kepada kita. Yang beliau harapkan ialah masuknya kita ke dalam surga. Sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa sesungguhnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak kuat menahan daripada rasa sakit, Rasulullah bersandar ke dinding daripada kebun kurma. Kebun kurma punya siapa ini? Kebun kurma punya orang Quraisy yang namanya ialah Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah. Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah. Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah ini ialah masih sanak famili Rasulullah. Jadi hitungannya sepupu 2 kali, nak sanak sama Rasulullah. Mereka melihat bagaimana dahsyatnya luka-luka yang diterima Rasulullah. Rasa kekeluargaannya muncul sedikit tidak tega.
Dan dikirimkan anggur kepada Rasulullah SAW oleh Utbah ini. Ketika Rasulullah sudah bersandar di dinding, maka ini properti milik orang ini. Maka orang-orang yang tadinya ngelempari batu kembali, terus balik. Daripada kita ngelempari terus nanti temboknya roboh, nanti urusannya sama yang punya tembok ini. Balik kembali mereka. Perjalanan sejauh-jauh itu mereka mendapatkan Rasulullah dan melempari Rasulullah SAW dengan batu. Allah. Dikatakan bahwa sesungguhnya pernah Sayyidatuna Aisyah mewawancarai Rasulullah. Wahai suamiku, apakah engkau pernah mendapatkan satu hari yang sangat dahsyat dalam hidupmu? Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai istriku, aku sudah mendapatkan dari kaummu apa yang aku dapatkan. Hari yang paling parah yang pernah aku rasakan ialah Yaumul Aqabah. Rasulullah menamakannya ialah Yaumul Aqabah. Apa itu Yaumul Aqabah? Yaumul Aqabah yang dimaksud oleh Rasulullah ialah tempat di mana beliau dilempari oleh orang-orang suruhan Abd Yalail itu. Abd Yalail itu. Nama daerah itu Aqabah. Itu hari paling parah yang pernah aku rasakan. Ketika aku mendapatkan dahsyatnya penindasan dari kaum Quraisy. Maka Rasulullah menceritakan, ketika aku menawarkan diriku kepada Abd Yalail, maka Abd Yalail ini tidak mau menerima aku. Lalu aku di satu daerah yang namanya Qarn Thalib, ketika sudah mendapatkan dahsyatnya penindasan, dahsyatnya keburukan yang diterima dari orang-orang itu, Rasulullah SAW melihat ada awan yang menaungi beliau. Ternyata dari awan ini turun malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, Allah sudah mendengar perkataanmu kepada kaummu dan perkataan mereka kepadamu. Allah sudah mengutus malaikat yang menjaga gunung kepadamu, ya Muhammad. Kalau misalkan engkau ingin, maka perintahkan apapun perintahmu kepada malaikat penjaga gunung ini, wahai Muhammad. Maka tidak lama ada seruan dari seorang malaikat penjaga gunung, dan malaikat itu mengatakan, ya Rasulullah, Assalamualaikum. Ya Muhammad, sesungguhnya Allah sudah mendengar perkataan kaummu dan apa yang mereka katakan kepadamu. Aku ialah malaikat yang ditugaskan untuk menjaga gunung, wahai Nabi Muhammad. Allah sudah mengutusku kepadamu dan untuk mentaati perintahmu, wahai Muhammad. Kalau misalkan engkau mau, orang-orang itu akan aku himpit dengan 2 gunung, wahai Muhammad. Tinggal engkau perintah saja. Laksanakan perintah, laksanakan. Maka Rasulullah menjawab, tidak. Aku tidak ingin kamu menghimpit mereka dengan 2 gunung. Karena apa? Karena aku mengharap masih ada dari tulang sulub mereka, dari tulang punggung mereka, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, yang mengesahkan Allah. Dari tulang punggung mereka siapa tahu ada keturunan yang akan mengesahkan Allah, akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan tipe orang yang dendaman. Coba nek misalnya jenengan modele kono, remoke, hancurkan, binasakan, tidak pantas hidup mereka itu. Itu kalau kita. Cuman Rasulullah tidak. Aku masih berharap kalau memang mereka tidak beriman kepadaku, minimal dari tulang punggung mereka keturunan yang akan beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di antara perkataan Rasulullah mengatakan, wahai malaikat penjaga gunung,
Aku berharap di antara mereka ada dzurriyyah keturunan yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka malaikat gunung itu mengatakan, wahai Muhammad, anta kama sammaka rabbuka rauf rahim. Engkau persis seperti yang telah dinamakan Tuhanmu kepadamu. Rauf, manusia yang penuh dengan kelemah lembutan. Rahim, manusia yang penuh dengan kasih sayang. Di mana Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf rahim. Itu salah satu di antara namanya Rasulullah. Seseorang yang penuh dengan sifat lemah lembut. Seseorang yang penuh dengan sifat kasih sayang. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang di mana itu? Di pinggir dinding kebun daripada siapa namanya tadi? Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah, maka dikirimkan apa? Anggur oleh Utbah. Yang ngirim siapa? Budaknya Utbah. Namanya siapa? Budaknya Utbah itu. Budaknya Utbah itu namanya Adas An-Nasrani. Adas An-Nasrani. Adas, ini Adas. Ada apa Tuhan? Ini. Ambil anggur ini, kasih sama orang yang lagi luka-luka itu. Itu masih nak sana sama saya, Adas. Oh iya Tuhan. Maka Adas ini membawa makanan. Bukan roti ini, membawa anggur. Ketika membawa anggur, maka dikatakan, Bapak ini ada hadiah anggur. Maka Rasulullah makan. Sebelum makan Rasulullah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Adas ini ngelihat. Pak, iya. Tadi Bapak bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pak, tidak biasa orang daerah sini ngomong seperti itu. Maka Rasulullah bertanya kepada Adas, anak kecil ini, seorang budak. Kamu dari daerah mana nak? Agamamu apa? Maka Adas menjawab, aku seorang Nasrani. Aku dari daerah Ninawi. Ninawi ini jauh sana, di dekat Irak sana. Maka Rasulullah SAW bersabda, loh itu desa tempatnya saudaraku, seorang hamba yang soleh yang bernama Yunus bin Matta. Adas terbelalak matanya dan bertanya, dari mana kamu tahu ada orang yang namanya Yunus bin Matta? Orang Ninawi saja tidak tahu Yunus bin Matta siapa. Kok engkau orang jauh-jauh tahu? Sedangkan kalian ini bangsa yang tidak bisa membaca dan menulis. Engkau orang-orang mengatakan kalau engkau ini tidak bisa baca. Dari mana kamu tahu ada seorang yang bernama Yunus bin Matta dari daerah Ninawi? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Yunus bin Matta itu saudaraku. Dia Nabi seperti aku. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Adas ini nangis menggerung-gerung dan bersimpuh di tangan Rasulullah, mencium kepala Rasulullah, bersimpuh di kaki Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Satu kali pertemuan, hidayah Allah Ta'ala berikan dari seorang budak yang disuruh majikannya untuk bawain makanan. Bayangkan hidayah itu sama. Orang yang didatangi sama Rasulullah untuk diajak masuk Islam, tidak dapat hidayah, malah berbuat seburuk-buruknya sama Rasulullah. Sedangkan seorang budak yang disuruh untuk membawakan makanan masuk ke dalam Islam. Asyhadu annaka Abdullahi wa Rasuluh. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau ialah hamba Allah dan utusannya. Adas Nasrani. Nasrani itu agama langit.
Mereka aslinya menyembah Allah. Akan tetapi mereka tersesat dengan perkataan mereka bahwa sesungguhnya Nabi Isa ialah anaknya Allah. Kitab mereka Injil, asli daripada Injil, merupakan wahyu dari Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi banyak di antara mereka yang sudah mulai banyak merubah Injil. Dengan memasukkan ke dalam Injil perkataan pastor ini, perkataan ini, perkataan ini. Sedangkan Injil itu harusnya firman Allah. Tidak boleh dimasukkan perkataan siapapun ke dalam Injil. Seperti Al-Quran. Al-Quran ini tidak ada satu kalimat pun tahrif, perubahan daripada makhluk. Tidak ada. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Qul a'udzu binnas. Jangan jenengan bilang, Habib itu kan peraturan tajwid ini. Tajwid itu udah bukan Al-Quran. Di belakang Al-Quran ini doa khatmil Quran ini berkata, ini doa khatmil Quran. Yang dari Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah sampai Qul a'udzu binnas, ini semuanya Al-Quran. Habib, apa ada masukan-masukan dari makhluk? Tidak ada. Sama sekali. Sama sekali. Masya Allah. Melihat budaknya masuk Islam, ketemu sekali langsung iman. Maka ini Utbah sama Robi'ah yang ngutus ini ya gedeg juga ini. Diutus budak untuk ngasih makanan, kalau ending-endingnya malah beriman sama Rasulullah. Maka mereka saling melihat. Saudaraku, rusak udah budak kita ini. Niatnya mau ngasih makanan malah jadi error ini. Nah itu loh, nyium tangan Muhammad, nyium kepalanya Muhammad. Maka ketika budaknya kembali, wailak ya Adas, celaka wahai engkau Adas. Kenapa engkau cium kepala orang itu? Kamu tak suruh ngasih makan, enggak nyium-nyium kepala, kok kamu cium kepalanya? Kamu cium tangannya, kamu cium kakinya, ngapain? Maka Adas mengatakan, wahai Tuhan, di bumi ini tidak ada orang yang lebih utama daripada orang itu. Dia sudah memberitahukan kepadaku suatu perkara tidak ada yang tahu kecuali seorang nabi. Ini orang yang diutus Allah, Pak. Tuhan, ini orang utusan Tuhan ini. Celaka kamu Adas. Kamu agama kamu Nasrani itu Adas. Agama kamu itu lebih baik daripada agamanya dia. Adas tetap tidak goyah iman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Akhir-akhirnya mereka mengatakan, suatu saat Adas ini diajak perang sama majikannya, perang Badar. Utbah sama Robi'ah ini, Utbah sama Syaibah, Utbah bin Robi'ah dan Syaibah bin Robi'ah ini ikut perang Badar. Nanti ngajak Adas, ayo kamu ikut keluar sama kami. Ngapain Tuan? Perang Badar. Maka Adas mengatakan, wahai Tuan, apakah kamu akan memerangi orang yang dulu aku pernah lihat di kebun dulu itu? Iya betul. Tuan, kalau misalkan gunung-gunung kompak mau memerangi dia, tidak akan mungkin bisa Tuan. Lalu Utbah dan Syaibah mengatakan, kamu ini korban sihirnya Muhammad kamu. Jadi ketika perang Badar ini Adas masih beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat yang mengatakan Adas ini terbunuh di perang Badar. Ada yang mengatakan tidak ikut perang, pulang ke Mekah. Dan katanya nih, wahwa ma'dudun minas sahabah radhiyallahu taala anhum. Akhirnya Adas ini tergolong di antara orang yang beriman kepada Rasulullah, sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekelumit dari perjuangan Rasulullah, dan nanti di 2 minggu yang akan datang kita masih akan membahas mengenai apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika pulang dari Taif, doa beliau yang sangat fenomenal.
bagaimana suasana hati Rasulullah. Di dalam doanya itu sangat mengguncang hati. Semoga Allah Ta'ala berikan kesehatan dan keafian kepada kita untuk bisa ikut meramaikan majelis ini di setiap hari Selasa ba'da maghrib sampai Isya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Banyak salah dalam penyampaian dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.